Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Teman-teman, baru saja aku mempraktikkan gerakan apa? Hayo, ada yang tahu? Aku baru saja memperagakan seni bela diri khas suku Dayak, yaitu lawang sekepeng. Seperti tradisi unik Umapos di Gorontalo atau bakar batu di Papua, lawang sekepeng kerap juga ditampilkan pada acara penyambutan tamu, khususnya di Kalimantan Tengah. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan istimewa ini perkenankan saya Novita Serandria dari SD Samparan 1 untuk membagikan sebuah kisah tentang lawang sekepeng. Cerita ini ditulis oleh guru pembimbing saya, Miss Kiki Permatasari. Penasaran dengan kisahnya? Selamat menyaksikan. Alkisah. Hiduplah seorang gadis piatu yang tinggal bersama sang ayah. Gadis itu bernama Mayang. Mayang adalah anak yang berprestasi di bidang seni tari. Dia sering mengikuti lomba dan menjadi juaranya. Namun, sang ayah kurang menyetujui keinginan anaknya itu. Ayah khawatir jika Mayang harus pergi jauh darinya, seperti peristiwa pagi itu. Ayah, selamat haji ayah. Ayah, coba lihat, Mayang menang lomba lagi loh. Ayah, kata ibu guru, bulan depan Mayang harus pergi ke kota untuk lomba. Jika ayah mengizinkan. Kamu pasti sudah tahu, nak. Ayah tidak akan mengizinkan. Kota terlalu jauh bagimu. Teman-teman, di Kalimantan masih ada loh daerah yang jaraknya jauh dari kota, bahkan sampai 300 km dengan jalan yang terjal tanpa alat transportasi umum. Tentu saja ayah Mayang kurang menyetujui keinginan Mayang. Mayang harus pergi jauh darinya. Mayang pun menjadi sedih. Kemudian ia pergi ke rumah tambinya untuk menceritakan apa yang sedang dia hadapi. Tambi itu sebutan dalam bahasa Dayak ya teman-teman. Pada suatu hari Tambiku pergi ke hutan mencari kayu bakar dan melihat bekantan. Lalu Tambiku mendengar ada keributan. Tambi terkejut lari memanjat pepohonan. Bro di hutan itu sedang atraksi rupanya. Mereka melakukan gerakan yang lincah untuk bisa lolos dari hewan-hewan yang hendak menerkamnya. Konon, keahlian beruk itulah yang menginspirasi Tambi Mayang untuk menciptakan gerakan lawang sekepeng. Tambi Mayang bercerita kepada Mayang bahwa lawang itu pintu, sedangkan sekepeng itu satu. Jadi, kita harus fokus pada satu tujuan. Tapi, bagaimana jika itu sulit, Tambi? Tidak ada yang sulit selama kamu masih mau berusaha, Cuk. Ayahmu hanya khawatir. Lakukan padanya bahwa kamu bisa, Cuk. Jangan menyerah. Mayang pun kemudian mendapatkan ide untuk meluluhkan hati sang ayah. Ia pun pulang dan tetap giat berlatih. Ia mengajak para tetangga untuk berlatih bersamanya.
Pada suatu sore, datanglah seorang salah satu tetangga kepada Ayah Mayang. Amboy, anak gadis sungguh pandai menari. Ku dengar dia sering dapat juara ya. Mantap. Ayah Mayang pun bergetar hatinya mendengar pujian tulus para tetangga. Pada malam hari itu, Ayah Mayang mengajak Mayang untuk berbicara. Nak, kemarilah. Apakah kamu masih ingin berangkat lomba? Jika ayah tetap tidak mengizinkan, Mayang tidak akan pergi. Mayang tidak akan meninggalkan ayah sendirian. Bagi Mayang, ayah adalah yang terpenting. Kamu sungguh anak yang baik, nak. Pergilah, ayah merestuimu. Raihlah cita-citamu dan kembali untuk mengajar menari lagi. Sungguh ayah, benarkah? Terima kasih, Mayang sayang ayah. Akhirnya Mayang pun berangkat lomba dan pulang membawa piala. Dari situlah Mayang belajar bahwa setiap tradisi memiliki arti, seperti lawang sekepeng. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.